Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dan saya percaya kabar Anda pasti baik-baik saja. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dalam kondisi dan situasi seperti apapun, tapi kita tetap akan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu memperhatikan kita, dan Dia adalah kota perlindungan kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur di tengah situasi kondisi seperti apapun, kami tetap dalam kondisi baik-baik saja. Karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau kota perlindungan kami, dan Engkau sangat memberkati kami, bahkan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk hari ini, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ayat yang akan kita baca adalah 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Banyak sekali orang-orang yang menghubungi saya atau berjumpa dengan saya dengan membawa berbagai masalah, problem, kesulitan, tantangan, situasi, kondisi yang bermacam-macam. Tetapi selalu saya katakan di awal pembicaraan kami adalah jangan takut. Roh yang ada dalam kamu adalah roh yang lebih besar. Dan sekarang tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, karena Dia tinggal di dalam diri kita, sehingga sekarang Dia yang besar itu selalu menyertai kita dalam kondisi sesulit apapun. Bukankah ketika kita dilahirkan baru, roh kita sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, sehingga dalam kita lahir roh yang baru, roh yang lebih besar daripada dunia. Dunia memang pelik dengan masalah, dunia memang syarat dengan problem, dengan kesulitan. Tetapi segala sesuatunya itu tidak lebih besar daripada kebesarannya yang ada di dalam diri kita. Sehingga yang lebih besar tentu mengalahkan yang lebih kecil. Dia telah mengalahkan sakit penyakit. Dia telah mengalahkan kutuk-kutuk, baik kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk perzinahan, kutuk-kutuk yang lain. Dan Dia juga telah mengalahkan kelemahan kita. Dan semuanya telah diganti. Sakit penyakit diganti dengan kesembuhan dan kesehatan ilahi. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kita menjadi umat Allah yang diberkati. Bahkan sampai kita ini sekarang mendapat fasilitas sebagai pewaris kerajaan Allah. Luar biasa. Berarti kita masuk dalam hitungan umat yang diberkati. Mengapa kita mesti kecil hati ketika kita bermasalah dengan soal berkat, keuangan, kebutuhan, dan sebagainya? Mengapa kita mesti takut? Mengapa kita mesti hampir putus asa? Karena segala kutuk kemiskinan pun juga sudah diganti olehnya menjadi berkat di dalam kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berani berkata, aku datang kepadamu, aku datang untuk memberimu hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hidup di dalam kekurangan, bukan hidup di dalam kondisi yang menyedihkan, tapi yang berkelimpahan. Artinya kita dicukupkan untuk segala kebutuhan kita, baik dalam hal rohani, materi, jasmani, keuangan, untuk kemudian kita masih punya berkat lebih untuk kita bagikan kepada orang lain. Jadi kita menerima berkat
tapi juga kita memberi berkat kepada orang lain. Karena dia terlebih besar. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, dikatakan di sini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, jelas siapa yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Sekarang yang lahir dari Allah siapa? Anda dan saya yang sudah mengalami kelahiran baru karena percaya kepada penebusan Yesus Kristus yang sempurna. Kita telah mengalahkan dunia. Bagaimana mungkin kita bisa dikalahkan dunia? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi stres karena masalah yang ada di dunia? Kita menjadi frustrasi. Itu tidak mungkin kalau kita mengetahui kebenaran ini dan hidup di dalam kebenaran ini. Iman kita kepada Dia telah mengalahkan dunia. Dan ayat yang kelima menjabarkan lebih tegas lagi. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Anda dan saya adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kepercayaan ini yang menjadi kunci bahwa kita telah mengalahkan dunia. Dan otomatis kalau kita dikatakan telah mengalahkan dunia, kita telah mengalahkan masalah kita. Masalah apa yang sedang engkau hadapi? Tidak peduli apapun kondisi dan situasinya, tapi satu hal yang kita harus mengerti, menyadari dan percaya, kondisi apapun yang kita hadapi, iman kita kepada Yesus sebagai anak Allah telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan dunia. Kita perlu bersyukur, kita tetap perlu bersukacita, kita tetap perlu dikuasai oleh damai sejahtera. Tidak perlu ada pintu-pintu yang dibuka untuk kegelisahan, kekhawatiran, kegalauan, kegundahan. No way. Satu hal kita harus yakin, iman saya kepada Tuhan telah mengalahkan dunia. Karena roh yang di dalam saya saat lahir baru adalah roh yang lebih besar, yang telah mengalahkan dunia dan telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sekarang dia yang terlebih besar dari segala-galanya ada di dalam saya. Aku tak perlu takut, aku tak perlu khawatir, aku tak perlu cemas. Karena dia terlebih besar bersama dengan Yesus. Aku pasti menang dan aku telah mengalahkan semua masalahku. Apapun itu masalahmu, engkau bisa sebut masalahmu satu persatu. Dan inilah jawaban untuk kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan problema. Tapi kita tetap punya iman yang tangguh dan kita percaya bahkan kita akan mengalami kemenangan dengan mengalahkan dunia, bukan dikalahkan dunia dengan masalahnya. Yosua 6 ayat 20 adalah ayat yang akan kita baca saat ini. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota ini. Wow, ini kemenangan yang dialami oleh Yosua dan orang Israel. Ketika mereka mentaati perintah Tuhan, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok itu, mereka harus bersorak dan membunyikan sangkakala dengan nyaring. Dan ketika itu mereka lakukan, apa yang terjadi? Tembok Yeriko betul-betul runtuh. Dan akhirnya mereka benar-benar bisa masuk dan menduduki kota Yeriko. Wow, luar biasa. Barangkali di antara Anda ada yang sedang menghadapi tembok-tembok
tembok-tembok penghalang yang bermacam-macam. Ada penghalang karena orang-orang yang berusaha menghalangi engkau untuk maju, atau penghalang engkau merasa berjuang sendiri, tidak ada yang mendukung, atau penghalang kondisimu, atau penghalang problemmu yang membuat Anda berpikir bahwa wah, di tengah saya yang sedang sibuk dengan masalah begini, bagaimana mungkin saya bisa memenangkan masalah ini? Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan apa yang sudah saya impikan? Bagaimana mungkin saya bisa naik ke tempat yang lebih tinggi? Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Atau tembok-tembok itu adalah tembok-tembok masalah pribadi Anda. Engkau merasa minder, rendah diri, engkau merasa lemah, tak berdaya, kau merasa begitu kecil dibanding yang lain. Atau masih ada lagi tembok-tembok yang lain. Namun seperti apa yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel yang mendengar, taat, dan melakukan perintah Tuhan, ternyata mereka menang dan berhasil menduduki kota Yeriko. Nah, banyak problem dan masalah yang seperti tembok, dan tembok itu amat tebal, tembok itu amat tinggi. Tapi bukankah kita diingatkan oleh firman Tuhan, pertama, bahwa Dia adalah lebih besar daripada masalah kita, dan yang kedua, berpikirlah dan bersikaplah hati Anda seperti Joshua, bahwa Tuhan kita lebih besar daripada tembok-tembok masalah itu, lebih kuat daripada ketebalan tembok itu, lebih tinggi daripada tingginya tembok halangan itu. Ada jangan kecil hati dulu, ada jangan memutuskan untuk give up terlebih dahulu, ada jangan mundur, bahkan Anda jangan frustrasi. Bersama dengan Yesus yang lebih besar dari segala-galanya, Anda dan saya sanggup untuk merobohkan tembok-tembok masalah, tembok-tembok kesulitan apapun. Kuasanya menyertai kita. Dan sekali lagi, iman kita kepada Yesus, iman yang telah mengalahkan dunia. Dan Dia sudah membuat kita yang dahulu lemah karena hidup di bawah kutuk, penuh dengan kesengsaraan penderitaan, sekarang kita sudah diangkat, tinggal dalam kerajaan anugerah, yaitu kerajaan Allah yang diperkuat, dan kita sekarang hidup dalam anugerahnya. Anugerahnya melimpah-limpah untuk kita, karena Yesus sudah sempurna untuk membayar lunas hidup kita. Kalahkan tembok-tembok masalah dan tantangan hidupmu dengan cara berpikir dan beriman bahwa tembok-tembok masalah, tembok-tembok kesulitan, tembok-tembok tantanganmu, apapun itu jenisnya, telah dikalahkan oleh iman kita dalam Yesus, dan Dia lebih besar daripada tembok-tembok itu. Kita akan mendengar sorak-sorai kemenangan, dan untuk mengalahkan itu pun, selain kita percaya bahwa Dia terlebih besar daripada tembok-tembok masalah, tantangan, dan kesulitan kita, tapi juga seperti orang Israel, mengapa ketika sangkakala dibunyikan mereka harus bersorak, berteriak dengan nyaring, meneriakkan kemenangan, meneriakkan sukacita? Karena dalam kondisi kita bersukacita dan kita berani meneriakkan kemenangan walaupun tembok belum roboh, itu mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Itulah yang akan merontokkan tembok-tembok masalah kita, karena dalam sukacita kita mendapatkan kekuatan iman yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa, bersoraklah dengan girang, elu-elukan Dia dalam pujian, dan engkau harus mulai meneriakkan kemenangan, karena di dalam Yesus kita pasti mengalahkan
dan menghancurkan tembok-tembok kesulitan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ini adalah peristiwa yang terjadi antara Daud melawan Goliat, dan perbedaan kondisi fisik mereka pun sudah sangat jauh berbeda. Goliat begitu besar, makanya sering dikatakan dalam sekolah minggu raksasa Goliat. Daud masih kecil, dan banyak orang Israel ketika Daud mau menghadapi Goliat, mungkin mereka meragukannya, dan mereka berpikir, apa yang bisa dilakukan oleh orang sekecil ini menghadapi si raksasa. Tapi perbedaan yang kedua adalah Goliat menghadapi Daud dengan kebencian, mengandalkan kekuatan sendiri dan fisiknya. Tapi kalau Daud lain, dia mengandalkan Tuhannya yang hebat, Tuhannya yang besar, Tuhannya yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu sebabnya pertama-tama Daud ketemu dengan Goliat, dia sudah berteriak terlebih dahulu, "Aku datang atas nama Allah Tuhan orang Israel." Nah, itu adalah satu ungkapan iman yang luar biasa dari Daud. Dan begitulah kenyataannya. Apa yang dipercaya oleh Daud dan yang menjadi imannya berpijak adalah kebesaran Tuhan Allahnya. Dalam hidup kita juga menghadapi banyak raksasa-raksasa Goliat. Raksasa Goliat itu bisa menjelma atau kemudian bisa memakai orang-orang tertentu di dunia, memakai masalah, problem dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial dan sebagainya, termasuk dalam pelayanan. Tapi Goliat itu adalah jelmaan daripada setan dan iblis. Kita bisa gambarkan itu. Dan mereka mungkin bisa sesumbar dengan perkataannya seperti Goliat yang merasa pasti menang karena dia lebih besar fisiknya, dia lebih kuat, dia sangat sadar akan kekuatannya sehingga dia mengandalkan kekuatannya. Tapi bagi kita, jangan pernah kita berpikir kita ini sangat kecil, kita ini bahkan yang paling kecil, atau kita ini lemah, kita tidak ada daya. Siapakah aku ini, oh Tuhan? Dan kita bertanya-tanya seperti itu karena sejak kita lahir baru, Tuhan yang besar dan lebih besar dari semuanya sudah dalam diri kita, sehingga kita sekarang dibuat besar. Besar apanya? Besar keberaniannya, besar kekuatannya, besar kuasanya, besar imannya di dalam Yesus Kristus yang tak pernah mengecewakan. Iblis Goliat mungkin membisikin di otak kita, wah, ini sekarang kondisi lagi kacau balau. Lihat kemarin usahamu berhenti total, kamu gak bisa lagi mau membangunnya kembali. Terlalu banyak yang harus kamu kerjakan. Kamu harus mengeluarkan begitu banyak lagi modal. Dan masih perkataan-perkataan negatif yang lain. Atau kamu lemah, kamu sudah tua. Dan biasanya orang tua itu kena penyakit darah tinggi, kena penyakit kolesterol, tulangnya sudah pada sakit, tubuhnya jadi rentah, kena penyakit ini, penyakit itu. Itulah si iblis Goliat.
Barangkali juga hal-hal yang lain. Rumah tanggamu sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Istrimu sudah nyeleweng. Suamimu tidak setia. Tuh. Kamu kan ternyata ke gereja tiap minggu juga menghadapi masalah ini. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Maksudnya kamu masih mau percaya Tuhan? Jangan tertipu, jangan terkecoh. Sekali kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pegang teguh janji itu dan komitmenlah. Karena kondisi ini akan membuat imanmu tangguh di dalam Dia, dan kebesarannya akan menjadi nyata. Goliat akan bisa kita runtuhkan. Keluar semua setan iblis yang mengintimidasi saya. Pergi dari hidup saya, dari otak saya yang selalu memasukkan kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan saya. Tidak. Saya kuat di dalam Tuhan. Saya dibuat besar dan punya kuasa yang hebat di dalam Tuhan. Nah, itu yang harusnya kita lakukan seperti Daud. Aku datang dalam nama Allah Tuhan Israel yang besar. Sekarang kita juga katakan dan teriakkan dalam hidup kita. Aku berada dalam Tuhan yang besar. Lebih besar dari semua Goliat, dari semua setan dan iblis. Bahkan aku sudah diberi kuasa untuk menginjak mereka, mengalahkan mereka, menginjak ular dan kalajengking. Dan aku ditentukan untuk menang atas dunia. Dia terlebih besar. Jangan lupakan itu. Jangan kendor semangatmu. Jangan kemudian kau menarik diri dan pengen mengakhiri hidupmu apalagi. Tapi melangkahlah terus dan berlarilah bersama dengan Tuhan. Dia menuntun langkah-langkahmu. Dia menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Akui bahwa Dia yang besar, lebih besar dari segala-galanya, dan membuat engkau juga menjadi lebih besar dari semua-muanya. Walaupun kondisi keuanganmu mungkin tidak seperti konglomerat, kondisi fisikmu tidak sehebat orang yang berlatih menjadi seorang binaragawan, atau yang lain-lain. Atau mungkin kondisi materimu terlalu sederhana, rumahmu kecil, cukup satu petak saja. Tapi jangan lupa, Rohmu lebih besar daripada masalah yang kelihatan lebih besar dari rumahmu. Dia lebih besar. Engkau lebih besar bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Nah, ini lebih luar biasa lagi. 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, keren. Anda dan saya juga bisa mengalahkan semua tipu muslihat iblis setan, intimidasi setan iblis, dan pekerjaan setan dan iblis. Bahkan kita bisa mengalahkan orang-orang yang mau dipakai oleh setan iblis untuk mereka-reka kita yang jahat, hanya dengan satu nama, yaitu aku bisa mengalahkannya atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebusku yang berkuasa. Daniel 3 ayat 26 demikian bunyinya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Tentu semuanya kekasih-kekasih Tuhan mengetahui tentang kisah ini. Bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego, seorang penyembah dan orang yang sangat percaya kepada Allah. Dan pada waktu itu mereka disuruh untuk menyembah patung oleh Raja Nebukadnezar.
Dan mereka tidak mau karena mereka tetap mau percaya kepada Allah yang benar, Allah orang Israel. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Apa sih yang gak terbakar kena api? Apalagi dimasukkan ke dalam dapur api. Artinya bukannya sekedar api yang menyala dari sebatang korek api, tapi itu dapur satu ruangan yang isinya hanya api. Mana mungkin tubuh seseorang yang ada rambut dan ada kulit yang tipis tidak akan mudah terbakar oleh api. Tapi pada kenyataannya Sadrah, Mesakh, Abednego, mereka tidak terbakar sedikit pun. Saya percaya bahkan sehelai benang pun. Karena terbukti Nebukadnezar akhirnya begitu terheran-heran, begitu terkesima, dan akhirnya mereka mengakui akan apa? Akan Allah orang Israel yang maha tinggi. Dan dia menyadari bahwa Sadrah, Mesakh, Abednego adalah hambanya Allah orang Israel yang luar biasa, Allah segenap manusia. Itu sebabnya dia memanggil 3 orang ini, dan mereka disuruh keluar dengan sebutan Sadrah, Mesakh, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi. Wow, 3 orang ini bisa menyaksikan dan membuktikan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang lebih besar daripada api yang mau membakar mereka. Allah yang lebih besar daripada tantangan yang mereka hadapi. Bahkan Allah yang lebih besar dari kekuatan dan kekuasaan dari Raja Nebukadnezar. Wow, luar biasa. Dia terlebih besar. Maukah engkau sekarang mengakui, menyadari, dan sangat percaya bahwa dia lebih besar, artinya juga lebih berkuasa dari segala-galanya. Dan kau merasa sudah kalah. Kau merasa dunia ini sudah menjadi gelap ketika ada tantangan dan kesulitan. Engkau merasa bahwa dunia begitu kecil dan menghimpit engkau, sampai engkau rasanya sulit untuk bernafas. No, dia lebih berkuasa daripada dunia ini. Dunia yang besar saja masih kalah kekuatan dan kuasanya daripada Tuhan kita, apalagi cuma masalahmu. Memang masalah itu disebabkan karena kadang-kadang keteledoran kita, kadang-kadang kecerobohan kita, kadang-kadang kita membuka pintu, membuka celah untuk tidak melakukan kebenaran, tidak taat melakukan firman Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa hal yang menjadikan kita mengalami masalah ini, besar, kecil, sedang, adalah keteledoran kita dan sebagainya, kita minta ampun. Firman Tuhan berkata, Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa dan meminta ampun, maka dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Nah, dia adil, dia penuh kasih dan pengampunan. Sesudah minta ampun, jangan mau untuk disalahkan terus oleh iblis supaya engkau tidak mengakui kemenangan, tidak mengakui terobosan iman, tidak mengakui bahwa Allahmu lebih berkuasa daripada masalahmu. Tolak itu dalam nama Yesus. Apapun kondisinya, dia lebih berkuasa daripada seluruh yang ada, termasuk problem, kesulitan, tantangan, kondisi, dan masalah yang ada, bahkan lebih besar daripada musuh-musuhmu. Dia bahkan telah mengalahkan musuh kita. Siapa musuh kita yang orisinal? Setan dan iblis. Dia telah mengalahkannya dengan adu ketaatan di hadapan Allah Bapa, sampai pada akhirnya dia ditinggikan oleh Allah Bapa. Dia yang telah menang. Bagaimana mungkin kita yang percaya kepada dia akan dibiarkan kalah? No. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa serta kekuatan akan sekarang merengkuh kita, memimpin kita, membuka jalan keluar, dan engkau bisa menerobos masuk
melewati jalan keluar itu dan engkau menang, bebas daripada masalahmu. Engkau dimerdekakan oleh Dia. Nikmati kehidupanmu dengan penuh ucapan syukur. Dan sekarang ingatlah bahwa engkau sudah tinggal di tempat anugerah Allah. Jangan berpikir lagi seperti orang dunia dengan pikirannya yang terkutuk tentang kekalahan, kegagalan, kesulitan, penderitaan, kemiskinan, ketidakberdayaan. No, tapi sekarang akui Dia terlebih besar dari segalanya dan Dia lebih berkuasa dari segalanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus ini berkata kepada kita semuanya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berita dunia banyak yang menakutkan, mengerikan. Tingkah laku orang-orang duniawi banyak yang mengerikan, menakutkan. Tapi Tuhan tetap berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Begitu besar masalahmu, begitu besar kesulitanmu, begitu besar tantanganmu, tapi tetap Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam kondisi tenang seperti itulah, maka imanmu akan menjadi iman yang mengalahkan dunia dan kau keluar sebagai pemenang. Jadi kalau kita simpulkan, Dia terlebih besar, maksudnya adalah bersama Dia kita pasti menang atas segala-galanya. Kunci yang pertama, sadarilah bahwa iman kita kepada Yesus adalah iman yang telah mengalahkan dunia. Yang kedua, tetap bersukacita dan bersorak-sorai, karena dalam sukacita itu adalah kekuatan imanmu. Dan yang ketiga, tetaplah kita berdiri teguh dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah mengalahkan masalah dan kita menang. Yang keempat adalah tenanglah, ini aku, jangan takut. Demikian perkataan Yesus untuk saudara, saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.